Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa yakum. Alhamdulillah, kita melanjutkan pembahasan mukhtasar kitab Mukhtasar Jama'ul Ulum wal Hikam. Kita sampai pada hadis yang kelima, ya, tentang balasan perbuatan bid'ah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, bahwa ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengada-ngadakan perkara baru dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun riwayat Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan suatu amalan yang tidak kami perintahkan, maka amalan itu tertolak. Nah, redaksi yang pertama ya, menunjukkan bahwasanya yang mengada-adakan perkara agama kami, yaitu agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, yang maknanya bahwasanya apabila perbuatan itu ditujukan untuk agama Rasulullah SAW dan kemudian dianggap sebagai ajaran Nabi SAW, maka dia tertolak. Mengadakan sesuatu yang baru, ya, mengadakan sesuatu yang baru. Nah, adapun untuk riwayat Muslim, ini adalah yang mengamalkan sekalian juga. Jadi untuk yang kedua inilah yang mengada-adakan juga kena dalam hadis ini, yang mengamalkan yang diadakan juga kena dalam hadis ini. Nah, secara hukum sama dalam artian apa? Kedua-duanya itu amalannya tertolak, tidak diterima. Ya, keduanya amalannya tertolak dan tidak diterima. Akan tetapi para ulama rahimahumullah ta'ala memperinci bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah bermuamalah dengan mereka. Tidak sama antara yang mengada-adakan perbuatan dengan yang mengikuti saja. Ya, maka di sini ada tiga tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah yang mengadakan sesuai dengan hadis yang pertama tadi. Ya, maka amalannya tertolak. Kemudian jikalau dia tidak bertaubat setelah dinasihati, maka dia divonis sebagai ahli bid'ah. Ya. Makanya hadis ini, ya, para ahli bid'ah itu berusaha untuk mendhaifkan hadis ini. Berusaha untuk mendhaifkan
hadis ini. Padahal hadis ini sahih, riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Dan mereka mengatakan bahwasanya ya, ribuan hadis yang telah didhaifkan oleh Salafi Wahabi. Padahal mereka sendiri yang mengatakan demikian. Hadisnya ini sahih, Bukhari dan Muslim. Kata Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah ta'ala, hadis-hadis yang datang dari Bukhari itu fala hajata fi takhrijihi. Pada zaman sekarang kita ini tidak perlu untuk ditakhrij lagi, karena memang ittifaq para kaum muslimin, ya, kaum muslimin itu bersepakat bahwasanya ya, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran itu adalah Bukhari dan Muslim. Kok ya ada ahli bid'ah yang mencoba untuk mendhaifkan hadis ini, padahal hadisnya sahih. Ya. Nah, inilah yang tidak ilmiahnya dari para ahli bid'ah. Karena apa? Karena hadis ini menghantam mereka. Ya. Maka disitulah kenapa disebut dengan ahli bid'ah wal hawa nafsu. Ya karena tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Makanya kalau kajian itu sudah didahului dengan innal hamdalillah, buru-buru pergi, karena jelas nanti akan sampai kepada wa kullu bid'atin dhalalah. Karena apa? Dia Wahabi. Dah seperti itu, udah trauma duluan. Kalau mau disampaikan apa? Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah, itu sudah trauma dulu, nggak mau ngaji seperti itu. Ya. Maka yang seperti inilah tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua adalah man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Orang yang mengamalkan bid'ah dan ngeyel juga setelah dinasihati, maka juga dia disebut sebagai ahli bid'ah. Tingkatan yang ketiga, jikalau hanya sekedar taklid, tidak tahu menau, ikut-ikutan saja, maka tidak bisa divonis sebagai ahli bid'ah. Ya. Makanya disyariatkannya ittiba, mengikuti itu karena apa? Karena ada ilmu. Jikalau tidak ada ilmu, maka disitulah penghalang terbesar seseorang untuk divonis. Ya. Maka ya, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ya, meriwayatkan hadis ini langsung dari suami beliau ya radhiyallahu anha sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini merupakan salah satu landasan agung dalam Islam sebagai timbangan amal lahiriah. Sebagai timbangan amal lahiriah. Sementara hadis al-a'malu binniyat itu ya, amalan tergantung karena niatnya, sebagai timbangan amal batin yang tidak tampak. Maka disatukanlah antara innamal a'malu binniyat dengan man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun, dengan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Artinya apa? Innamal a'malu binniyat itu haruslah ikhlas. Yang kedua, hadis Aisyah ini haruslah sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya keduanya ini merupakan ya syarat diterimanya amal ibadah yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikalau ikhlas tapi tidak mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak diterima. Ya. Jikalau mengikuti petunjuk Nabi SAW tapi tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harus ikhlas dan sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya konsekuensi daripada syahadat Muhammad Rasulullah SAW itu adalah ya, wa alla yu'badallah illa bima syara'. Tidaklah beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekiranya tidak wajib mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, buat apa Rasulullah diutus? Ya. Atau lebih ekstrim lagi apa?
Buat apa mengaku sebagai umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau Nabi SAW tidak wajib diikuti. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Di antara bentuk kecintaan kepada Allah itu mengikuti Nabi, ittiba'. Makanya ada dua istilah, ada ittiba' dan ada taklid. Ittiba itu kita mengikuti seseorang, tahu dalil apa yang dia kerjakan. Nah, kalau taklid itu kita mengikuti seseorang tapi kita tidak tahu dalil yang dia kerjakan, apa landasan dia untuk mengerjakan itu kita tidak tahu, ikut-ikutan aja. Makanya yang kedua ini adalah buruk, adapun yang pertama adalah baik karena tahu dalilnya. Makanya yang menjadi tolok ukur dalam suatu amalan itu adalah dalil. Semuanya kembalikan kepada dalil. Bahkan pun jikalau perang argumen dalil itu tetap harus dikembalikan kepada dalil. Ya, maka jangan mengatakan ini menurut saya dan pendapat saya dan seterusnya, tidak. Ya, kembalikan dulu semuanya kepada dalil. Kalau tidak ada dalil dari Al-Quran, kembali kepada hadis. Kalau tidak ada keduanya, maka silahkan beristimbat istilahnya. Ya, makanya suatu saat ya sebelum Mu'adz bin Jabal ke Yaman itu, ya terjadilah dialog antara Nabi SAW dengan Mu'adz bin Jabal. Wahai Mu'adz, ya, karena beliau kan jauh dengan Rasulullah, Yaman ke Saudi. Ya, istilah kita sekarang begitu. Dari Madinah ke Yaman gitu. Nabi SAW bertanya, engkau akan berhukum dengan apa? Dengan Al-Quran. Kalau engkau tidak dapat, dengan hadis perkataanmu wahai Rasulullah SAW. Kalau tidak ada, ya, maka aku akan fajtahadtu bijtihadi, maka aku akan berijtihad dengan ijtihad. Dan Mu'adz bin Jabal memang ahli ilmu, makanya dia bisa berijtihad. Ya, sehingga dengan demikian jikalau tidak menemukan ya dalilnya dari Al-Quran maupun dari Sunnah Nabi SAW, maka dengan berijtihad. Ya. Sebagaimana setiap amal yang tidak diniatkan karena Allah, maka pelakunya tidak mendapatkan pahala. Demikian pula setiap amal yang tidak didasarkan pada perintah ya Allah dan Rasulnya, maka amalan itu tertolak. Ya. Makanya tidak ada manfaatnya seorang itu melakukan ya amalan agama ini tanpa ikhlas karena Allah, tidak ada manfaatnya. Allah tidak memberinya apa? Pahala sama sekali. Jadi dia itu ya mengamalkan hal itu capek. Karena apa? Hanya mengharapkan ya pujian dan lain sebagainya dari manusia yang dia tidak mendapatkan hal tersebut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap orang yang mengadakan perkara yang baru dalam urusan agama, ingat, dalam urusan agama. Ya, makanya apa? Disinilah ya hikmah faedah daripada fi amrina. Ya, amrina. Di dalam agama, urusan agama kami. Artinya apa? Yang disebut dengan bid'ah itu hubungannya adalah dengan agama. Adapun tentang dunia, maka hal itu tidak dipermasalahkan oleh Nabi SAW. Bukankah Nabi SAW bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum, antum lebih mengetahui tentang perkara dunia kalian. Adapun masalah agama kembalikan kepada Rasulullah SAW. Makanya beliau SAW bersabda fi amrina, pada agama, urusan agama kami, yaitu agama Islam. Sehingga apa-apa yang tidak disebut dengan bid'ah dalam agama, maka dia bukan bid'ah.
yang sering sekali dijadikan sebagai hujjah, ya, seperti mikrofon buat kajian, HP buat ngerekam, ya, kemudian pesawat untuk ke Mekah dan Madinah dan hal yang lain sebagainya. Itu masuk ke dalam hadis Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Bukan fi amrina. Kalau fi amrina adalah amalan perbuatan yang, ya, diada-adakan, kemudian dicari dalil-dalilnya untuk mendukung tentang perbuatan tersebut, padahal dalilnya itu tidak mencocoki, ya. Kemudian dimasukkan ke dalam agama Islam. Nah, itulah yang disebut dengan bid'ah. Ya. Setiap orang yang mengada-adakan perkara yang baru dalam urusan agama yang tidak diizinkan oleh Allah dan Rasulnya, maka amalan itu tidak termasuk ajaran agama. Nah, itu sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Ya, sejak itulah jikalau itu bukan perkara agama, dan sampai sekarang pun juga bukan perkara agama. Iya. Nah, di antara salah satu bentuk akan kesepakatan kaum muslimin bahwasanya hal itu merupakan perkara agama itu adalah disepakati oleh kaum muslimin secara keseluruhan. Secara keseluruhan. Dalam artian apa? Kalau ini memang dikenal di dalam agama Islam dan itu merupakan ajaran Islam. Contoh sholat. Ya, contoh sholat. 73 firqah itu semua mengakui bahwasanya sholat itu adalah Islam dan wajib atau rukun. Nah, jikalau ada firqah yang mengatakan bahwasanya sholat itu tidak wajib bagi orang yang sudah sampai kepada ini dan itu, ya, ketahuilah secara pasti dia bukan muslim. Ya, dia bukan muslim. Ya. Makanya Rasulullah SAW aja yang sudah sampai derajat, ya, Rasul, tetap aja beliau sholat sampai kakinya bengkak. Koyo ada orang yang jauh datangnya setelah beliau SAW, bahkan setelah para sahabat. Ada yang mengatakan bahwasanya kalau sudah sampai derajat ini maka bagi dia sholat tidak wajib. Subhanallah. Ya. Maka yang seperti inilah yang tidak disepakati oleh seluruh kaum muslimin. Ya. Nabi SAW bersabda dalam khutbahnya, Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha. Perkara yang paling benar adalah kitabullah. Tidak ada di dalam kitabullah itu sesuatu yang batil dari segala arah. Maka siapa saja yang mengingkari satu ayat dalam Al-Quran maka dia kafir. Satu ayat saja yang diingkari oleh seorang muslim maka dia kafir. Kenapa para ulama mengkafirkan Ahmadiyah? Padahal mereka itu tidak mengingkari ayat tentang khatamun nabiyyin, karena salah penafsiran, sehingga menganggap, ya, Mirza Ghulam Ahmad laknatullah itu seorang nabi. Yang justru dengan adanya nabi palsu itulah, ya, sabda Nabi SAW itu sabda yang benar. Apa itu? Bahwasanya nanti setelah sepeninggal Nabi SAW itu nanti akan ada nabi palsu. Ya. Seburuk-buruk perkara, ya, perkataan yang paling benar adalah kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di antara manhaj yang dijelaskan oleh para sahabat dan para ulama, barang siapa yang menganggap, ya, tidak tidak mengikuti petunjuk Nabi SAW itu adalah tidak wajib. Maksudnya mengikuti petunjuk Nabi itu tidak wajib, maka dia kafir. Kenapa demikian? Kalau merasa dan menganggap dirinya itu sebagai seorang muslim
dan menjadi umatnya Muhammad SAW, maka harus mengimani secara keseluruhan, entah itu faham atau tidak. Nah, memang perkara tentang bid'ah ini sangat keras sekali, sangat keras. Nah, disinilah para jamaah sekalian, salah satu dalil bahwasanya hadis ini tidak bisa ditolok ukur dengan akal. Tidak bisa ditolok ukur dengan akal. Kenapa demikian? Kalau kita lebih jauh lagi dan lebih terperinci lagi tentang hadis ini, maka banyak sekali firqah-firqah yang kena hadis ini. Bahkan sebagian mereka itu juga ada yang terkena dan vonis sudah keluar dari Islam dikarenakan bid'ah. Sehingga muncullah sebuah perkataan, ya, kamu kok keras sekali sih sebagai seorang muslim terhadap yang lain. Kuncinya di sini. Kenapa demikian? Karena orang-orang yang berbuat bid'ah berbuat bid'ah di dalam agama Islam, kuncinya di sini, Pak. Ya. Orang-orang yang berbuat bid'ah itu sebenarnya menghancurkan agama juga. Lebih keras mana coba? Ya. Makanya perasaan dan perkataan yang seperti itu, ya, sebenarnya lebih ringan daripada dengan orang yang sudah menghancurkan agama. Dicontohkan sini, Pak, yang tali biru itu loh, Pak. Itu. Seperti itu. Nah, makanya para jamaah sekalian, orang-orang yang berbuat bid'ah itu nanti musuhnya Rasulullah di dunia dan di akhirat. Di dunia dia tidak diaku sebagai umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di akhirat nanti dia diusir dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Maka ketika orang mengatakan membahas hadis ini, ya, nanti banyak sekali umat Islam yang keluar dari agama Islam. Makanya dengan hadis ini kita ingatkan supaya apa? Supaya mereka itu, jazakallah khair, supaya mereka itu betul-betul di atas Nabi, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak keluar dari petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Justru dengan adanya hadis ini merupakan bentuk kasih sayang Rasulullah SAW terhadap umat Islam, dan ini merupakan ancaman juga, gitu. Iya. Kita akan mengakhirkan pembahasan tentang perkara yang diadakan hingga menyebutkan hadis Irbad bin Sariyah. Insyaallah nanti saya mencoba untuk memberikan faedah yang lain dari kitab yang lain, insyaallah taala, ya, karena ini terlalu singkat. Terlalu singkat sekali pembahasan tentang bid'ah ini, sangat terlalu singkat justru, ya. Maka perlu kita perjelas lagi dan untuk merefresh pengetahuan kita tentang bid'ah, ya. Makanya yang perlu juga kita camkan dalam diri kita juga para jamaah sekalian rahimakumullah, ketika kita mempelajari bid'ah itu adalah untuk dijauhi, ya. Bid'ah itu kan perkara yang buruk, ya. Maka sesuatu yang buruk mana mungkin kita deketin. Maka sesuatu yang baiklah yang harus kita dekati, gitu. Kedua, ketika kita memahami tentang bid'ah dan qawaid dan dhawabitnya itu adalah kita untuk menasihati kaum muslimin supaya mereka jauh dari bid'ah. Ketiga, bukan untuk memvonis, memvonis. Makanya sampaikan hujjah itu adalah sebagai bentuk nasihat supaya mereka paham. Ya. Dan kemudian salah pemahamannya orang yang dinasihati tentang bid'ah itu, mereka mengatakan bahwasanya kalau kita sudah divonis sebagai ahli bid'ah itu masuk neraka. Subhanallah. Tidak demikian. Ya, ketika kita mengingatkan mereka tentang bid'ah itu supaya apa? Supaya mereka itu jauh dan menjauhi bid'ah. Itu saja. Karena apa?
Karena ini salah satu bentuk kasih sayang ya seorang muslim terhadap muslim yang lain, supaya nanti dia itu tidak menjadi musuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini kita hanya akan membicarakan tentang amalan yang tidak diperintahkan syariat Islam dan sebab tertolaknya. Secara tekstualnya hadis ini menunjukkan bahwa setiap amalan yang tidak diperintahkan syariat maka tertolak. Dapat dipahami hadis ini merupakan yang menunjukkan bahwa setiap amalan yang diperintahkan syariat akan diterima. Itu secara umum. Ya. Apapun perbuatan, perkataan atau setiap amalan, ya, entah itu perbuatan atau perkataan yang diperintahkan syariat itu, maka secara umum akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Urusan yang dimaksud di sini adalah urusan agama dan syariat. Ya. Hadis ini bermakna setiap orang yang amal ibadahnya tidak berasal dari syariat, tidak sejalan dengan syariat, maka amalannya tertolak. Ya. Bismillah. Kemudian sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, laisa alaihi amruna, yang tidak kami perintahkan, mengisyaratkan bahwa amal ibadah setiap hamba semestinya sesuai dengan ketentuan syariat. Makanya masalah bid'ah ini sangat besar sekali para jamaah. Ya, kita tidak bosan untuk selalu membahas ini karena ini bahaya besar. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyun selalu membahas ini karena apa? Karena ini merupakan bahaya besar terhadap kaum muslimin yang tidak disadari oleh mereka. Dan betapa banyak perkara-perkara bid'ah ini telah menghancurkan kaum muslimin, menghancurkan secara individu dan secara global. Ya, entah itu hubungan mereka sendiri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau mereka justru jauh dari sunnah Nabi SAW yang berdampak kepada negara atau negeri. Sehingga dengan mempelajari bid'ah ini kita tahu bahwasanya ini bid'ah ini adalah perkara yang buruk. Makanya bid'ah itu sesat, yang menyesatkan siapa? Nabi SAW. Makanya tidak ada yang bisa memadukan antara bid'ah itu dengan hasanah. Bid'ah itu sesat, hasanah itu baik. Kaidahnya bagaimana itu menyatukan antara bid'ah yang sesat dengan yang baik? Iya. Makanya sampai sekarang nggak ada yang bisa menemukan itu. Bagaimana ada bid'ah hasanah? Semua bid'ah adalah dhalalah. Nabi SAW sendiri yang mengatakan bid'ah itu dhalalah. Ya. Hukum syariatlah yang menjadi penentu perintah dan larangan. Maka barang siapa yang amal ibadahnya sesuai dengan hukum-hukum syariat Islam dan sesuai tuntunannya, maka amalan tersebut diterima. Ya, makanya di antara dua blok yang pertama, ya, apabila amalan itu amal ibadah sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, ikhlas dan sesuai tuntunan dengan Nabi SAW, maka amalannya diterima. Begitu juga di blok lain yang menjadi lawannya tidak ikhlas dan kemudian tidak mengikuti petunjuk Nabi SAW, maka dia ditolak. Kan begitu secara sederhana. Sebaliknya, siapa yang keluar dari ketentuan itu, maka amalannya tertolak. Ya. Amalan itu ada dua macam, ibadah dan muamalah. Nah, disinilah ini salah satu alasan yang mereka gunakan untuk melegalkan daripada bid'ah mereka. Ya. Yang selalu mengatakan dengan ini adalah muamalah. Maksudnya apa? Interaksi antara satu dengan yang lain, bukan interaksi dengan agama. Ya, interaksi dengan
agama. Tapi tetap aja ternyata selunturunnya juga tetap agama yang kemudian ya mereka menyangka bahwasannya hal itu adalah muamalah gitu. Adapun ibadah, maka setiap ibadah yang sama sekali tidak sesuai dengan hukum Allah dan Rasulnya, maka ibadah itu tertolak. Dan pelakunya masuk dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzan billah. Apakah mereka mempunyai sesembahan-sesembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Taib. Ini tentang muamalah para jamaah sekalian. Betapa banyak para ahli bid'ah atau orang-orang yang mengamalkan bid'ah itu, ya, mereka berdalil bahwasanya ini adalah muamalah. Ya, artinya apa? Apa yang mereka kerjakan berupa bid'ah itu, mereka menyangka bahwasanya hal itu adalah muamalah. Artinya hubungan interaksi dengan orang lain. Taib. Kalau sekiranya ya, itu muamalah antara dia dengan orang lain, kenapa kok menggunakan dalil-dalil secara khusus hubungannya dengan Rasulullah atau dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maksudnya begini, ketika seseorang melakukan amalan bid'ah misalkan, maka jangan ketika seseorang melakukan amalan bid'ah dan kemudian menyangka bahwasanya hal itu adalah muamalah, maka jangan menggunakan dalil-dalil secara khusus yang menunjukkan dalil itu adalah hubungan antara kita dengan Allah dan Rasulullah. Paham ya? Contoh begini, mereka mengatakan bahwasanya, ya, saya beberapa bulan yang lalu, sebulan atau 2 bulan yang lalu, ditanya seseorang, ya, video pendek tentang seorang syekh yang memang dia syekh ini muridnya Syekh Utsaimin rahimahullah. Ya, beginilah jadinya fitnah. Kalau memang murid syekh besar terus kemudian dia tidak sama dengan syekhnya, itu kadang menjadi fitnah besar. Nah, kemudian syekh ini ditanya apakah maulid itu bid'ah. Dia mengatakan tidak, karena ini masuk ke dalam apa? Muamalah. Tayyib. Ketika seseorang itu melakukan amalan bid'ah dan disangka bahwasanya ini muamalah, kenapa kebanyakan orang-orang yang melakukan maulid itu, mereka itu selalu berdalil dengan dalil-dalil yang menunjukkan hubungannya mereka dengan Allah? Seperti apa? Bahwasanya apa? Orang yang melakukan maulid Nabi SAW maka akan disayang oleh Allah, akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hubungan yang semacam ini tidak apple to apple. Artinya apa? Tidak nyambung. Jikalau memang maulid Nabi itu adalah muamalah, maka gunakan dalil-dalil untuk muamalah. Iya. Dan ternyata dalil-dalil tentang muamalah yang ditujukan untuk maulid Nabi SAW itu juga nggak nyocok, nggak apple to apple, nggak nyambung. Iya. Kenapa demikian? Karena yang namanya bid'ah itu ya, haruslah melalui ketentuan-ketentuan agama. Ya. Di antaranya adalah apa? Di antara ketentuan itu adalah contoh dari para sahabat radhiyallahu anhum. Apakah para sahabat radhiyallahu anhum mereka itu melakukan maulid Nabi SAW padahal mereka sezaman dan Nabi SAW itu ya masih hidup di tengah-tengah mereka? Tidak. Makanya yang sampai kepada kita bahwasanya tidak ada riwayat para sahabat itu apa melakukan maulid Nabi. Apakah kecintaan mereka terhadap Nabi SAW itu tidak sehebat orang-orang yang mengadakan maulid Nabi? Tentu saja tidak. Ya. Nah, barang siapa mendekatkan diri kepada Allah dengan perbuatan yang Allah dan Rasulnya tidak pernah menjadikannya sebagai bentuk ibadah,
pendekatan diri kepadanya, maka perbuatan tersebut batil dan tertolak. Ini serupa dengan perilaku orang-orang yang sholat mereka di dekat Ka'bah hanyalah berupa siulan dan tepukan. Makanya di antara salah satu contoh pemahaman sahabat radhiyallahu anhum tentang bid'ah itu, apa yang didapati oleh Sa'id bin Musayyab. Sa'id bin Musayyab rahimahullah ta'ala itu mendapati seseorang itu sholat fajar atau sebelum subuh itu lebih dari 2 rakaat. Padahal Nabi SAW bersabda, raka'atail fajri khairan minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar atau sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Nah kemudian Sa'id bin Musayyab dia mendapati seseorang itu sholat lebih dari 2 rakaat. Dalam riwayat tersebut tertera 4 rakaat atau 8 rakaat. Masya Allah. 8 rakaat itu sholat sebelum subuh orang tersebut. Kemudian Sa'id bin Musayyab itu mengingkari apa yang dia lakukan. Terjadilah dialog. Wahai Abu Sa'id, Abu Sa'id atau Abu Abdullah, apakah Allah akan menyiksaku karena aku sholat? Ingat, pertanyaan ini salah enggak ini? Enggak, orang sholat kok disiksa, kan enggak mungkin. Walaupun pada dasarnya juga terdapat dalil bahwasanya ada juga orang yang sholat itu juga celaka. Wailul lil musallin. Orang yang sholat aja masih celaka, apalagi orang yang tidak sholat, kan begitu. Apa jawaban Sa'id bin Musayyab? Tidak, Allah tidak akan menyiksamu karena engkau sholat, tetapi Allah akan menyiksamu karena engkau menyelisihi sunnah. Sunnahnya cuma 2 rakaat, kok dia malah 8 rakaat. Nah disitulah para jamaah sekalian bahwasanya yang namanya bid'ah itu tidak dibenarkan sama sekali. Kebanyakan bid'ah yang ada itu bahwasanya bid'ah itu semuanya berdalil atas akal. Berdalil atas akal. Hal ini sebagaimana mendekatkan diri kepada Allah dengan mendengarkan musik, tarian, dan membuka kepala di luar ihram. Makanya sebagian orang-orang sufi itu, di antara salah satu cara mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan bernyanyi, menari. Makanya ada istilah tarian sufi yang memutar-mutar itu. Dengan pakaian khusus, nggak laki, nggak perempuan, semuanya pakai rok. Makanya para ulama terdahulu mengatakan orang-orang yang bernyanyi dan menari itu sebenarnya adalah banji. Bukan laki tulen. Dan setiap perbuatan yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam suatu ibadah tertentu dapat digunakan untuk mendekatkan diri dalam ibadah lainnya secara mutlak. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa sungguh Nabi SAW pernah melihat seorang laki-laki di bawah terik matahari. Lalu bertanya mengapa ia melakukannya. Orang menjawab, laki-laki itu bernazar untuk terus berdiri, tidak duduk, tidak berteduh, dan berpuasa. Nabi SAW pun memerintahkannya supaya duduk dan berteduh serta menyempurnakan puasanya. Subhanallah. Subhanallah. Pada masa Nabi SAW saja ada orang yang seperti itu. Orang yang merasa bahwasanya ibadahnya melebihi daripada ibadahnya Nabi SAW. Subhanallah. Maka tidak sesuatu yang bukan sesuatu yang istilahnya. Kalau ada orang yang jauh setelah Nabi SAW itu lebih buruk lagi dari orang ini. Paham ya maksudnya? Pada zaman Nabi SAW aja ada yang mengatakan dan merasa bahwasanya ibadah Nabi SAW itu belum afdol dibanding dia.
Mungkin antum ingat hadis 3 orang yang menghadap Aisyah radhiyallahu anha, bertanya tentang ibadahnya Nabi. Kemudian ketiga orang tersebut ketika disebutkan ibadahnya Nabi SAW, apa yang mereka katakan? Istihqar istilahnya. Mereka itu menyepelekan ibadahnya Nabi. Atau bayangin, Nabi SAW makan minum, Nabi SAW menikah, Nabi SAW tidur, dan seterusnya. Nah, ketiga orang ini mengingkari Nabi SAW, dan mereka merasa lebih hebat dari Nabi SAW. Maka pada zaman kita sekarang ini, betapa banyak orang yang merasa lebih hebat dari Nabi SAW, membuat syariat baru. Makanya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, man istahsana, barang siapa yang menganggap amalan itu baik tetapi tidak ada contohnya dari Nabi SAW, maka dia telah membuat syariat baru. Para jamaah sekalian, kalau kita mau mempelajari secara khusus daripada perkataan perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullah tentang manhaj, ketahuilah perkataan beliau itu adalah perkataan paling keras di antara para imam yang lain. Iya. Sayangnya orang-orang yang menganggap dan berintisab terhadap yang menganggap bahwasanya dan berintisab terhadap mazhab Imam Syafi'i, mereka tidak mengambil akidahnya. Ya. Kenapa demikian? Karena Al-Imam Syafi'i dalam memegang manhaj salaf itu sangat kuat sekali. Dan permusuhan beliau terhadap bid'ah dan ahli bid'ah itu juga sangat keras sekali. Pada masa beliau, zaman beliau rahimahullahu ta'ala, ya, di antara ahli bid'ah yang muncul itu adalah ahli kalam. Sehingga beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwasanya hukumanku terhadap orang yang meninggalkan Al-Quran itu dan sunnah adalah dipukul dengan pelepah kurma dan kemudian diarak ke seluruh negeri. Sembari dikatakan inilah balasan bagi orang yang meninggalkan Al-Quran dan fokus terhadap ilmu kalam, ya, dan seterusnya. Ya. Laki-laki itu bernazar untuk terus berdiri, tidak duduk dan berteduh, serta menyempurnakan puasanya. Beliau tidak menganggap berdiri dan berjemurnya orang itu di bawah terik matahari sebagai ibadah yang harus dilakukan demi menepati nazarnya. Makanya Nabi SAW tidak menganggap hal itu sebuah ibadah. Kenapa demikian? Karena memang bukan ibadah. Ya. Padahal berdiri merupakan salah satu bentuk ibadah dalam hal tertentu, seperti ketika sholat, adzan, berdoa di Arafah. Ya. Makanya orang yang sholat, dan sudah kita bahas juga bahwasanya di antara bentuk mengikuti makmum terhadap imam, syukran, apa itu? Ketika imamnya duduk, semua jamaahnya harus duduk. Ketika imamnya duduk dalam sholat, maka jamaahnya harus duduk. Entah itu dalam bentuk sholat fardu atau sholat sunnah, seperti sholat tarawih atau sholat id. Ya, sholat id. Misal seorang imam, dan itu pernah terjadi juga. Kiai saya dulu itu tidak bisa jalan, kiai saya. Makanya alhamdulillah mungkin di antara bentuk doa beliau itu, saya termasuk yang dekat dengan beliau. Rahimahullah wa ghafarallahu lahu. Dan beliau termasuk pendekar. Karena beliau bisa kanuragan, olah kanuragan dan silat juga bisa. Gitu.
Nah, waktu itu beliau mengimami kita sholat Id di atas kursi roda. Ya mungkin karena fikihnya mereka fikih Syafi'i ya, belum, karena biasanya kalau orang yang bermadzhab itu lebih memegang pendapat mazhab. Walaupun ada hadis yang lewat kepada mereka, tapi ini tidak mutlak demikian. Ya, makanya yang sudah pernah kita bahas di dalam kitab Bulughul Maram seperti itu. Ya, ketika imam duduk maka seluruh jamaah duduk. Ya, terkecuali jikalau misalkan imamnya duduknya di atas kursi roda, ya nggak mungkin kita nyari kursi roda, ndak. Artinya apa? Isyarat bahwasanya imamnya duduk, maka kita juga harus duduk itu. Ya. Nah, demikian pula berjemur di bawah terik matahari merupakan ibadah bagi orang yang berihram. Tapi sekarang lebih mudah lagi, karena apa? Sudah ada tenda, entah itu di Mina atau di Arafah. Hal ini menunjukkan bahwa setiap perbuatan yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam suatu ibadah tertentu dapat digunakan untuk mendekatkan diri kepadanya dalam sebuah ibadah. Melainkan semua hal itu harus mengikuti tuntunan syariat Islam sesuai dengan tempat-tempatnya. Ya. Makanya kenapa hal tersebut bisa disebut dengan bid'ah? Ya. Para ulama rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan bahwasanya ada beberapa timbangan kenapa amalan itu disebut sebagai bid'ah. Ya. Di sini saya ambil keterangannya dari Syarah Arba'in Nawawi Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Ketahuilah bahwa mutaba'ah tidak akan terwujud apabila amalan tersebut tidak sesuai dengan syariat dalam 6 hal. Ya. Yakni pertama sebabnya, jenisnya, ukurannya, teknisnya, waktunya, tempatnya. Kita jelaskan satu persatu. Yang pertama, amalan harus sesuai dengan syariat dalam sebabnya, atau yang kita sebut dengan asbabul nuzul atau asbabul wurud. Hal ini seperti seorang melakukan ibadah dengan sebab yang tidak pernah Allah sebutkan. Ya. Misalkan dia sholat 2 rakaat setiap kali memasuki rumahnya dan menjadikan hal ini sebagai perbuatan sunnah. Ya. Makanya dikatakan laukana khairan lasabaquna ilaih. Jikalau perbuatan itu baik, maka para sahabatlah yang pertama kali akan melakukan demikian. Azan syariat Islam, dan itu baik atau tidak? Maukah orang-orang yang melakukan bid'ah itu azan sebelum sholat Id? Kan itu baik. Mau tidak mereka? Al-Ustadz Abdul Hakim hafizahullah ta'ala itu pada tahun 2000 berapa saya lupa, itu pernah menantang mereka ketika menjelaskan tentang bid'ah. Beliau mengatakan kepada audien itu, orang-orang yang melakukan bid'ah, azan dan iqamah itu syariat Islam bukan? Iya. Baik tidak? Baik. Kalau begitu saya menantang antum sekalian untuk azan sebelum sholat Id. Sampai sekarang nggak pernah terjadi. Sampai sekarang 2022 itu kan baik, azan itu baik kan begitu. Maka harus sesuai dengan apa? Sesuai dengan syariat. Nah, seperti ini tertolak walaupun perkara salat pada dasarnya disyariatkan, tetapi ketika ia kaitkan dengan sebab yang tidak bersumber dari syariat, maka hal ini mengakibatkan ibadah tersebut tertolak. Contoh yang lain, apabila seseorang membuat semacam perayaan dengan sebab kemenangan kaum muslimin pada perang Badar, maka hal ini pun tertolak sebab ia mengaitkannya kepada sebab yang tidak pernah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi yang pertama apa? Sebabnya. Yang kedua, amalan itu harus sesuai syariat dalam jenisnya. Ya. Apabila seseorang beribadah kepada Allah dengan suatu ibadah yang tidak pernah disyariatkan agama dalam hal jenisnya, maka hal itu tidak akan diterima. Sebagai contoh,
bila seseorang berkorban dengan kuda. Siapa yang punya kuda di sini? Maka hal ini tertolak sebab menyelisihi perintah syariat dalam hal jenis, di mana syariat Islam memerintahkan berkorban harus dari jenis binatang ternak tertentu, yaitu hanya tiga. Apa itu? Unta, sapi, dan kambing. Pernah terjadi dialog antara saya dengan kakak pertama saya. Dia mengatakan bahwasanya ayam jago, ayam jantan itu boleh untuk korban. Saya tanya, sampean membawa pendapatnya siapa? Pendapatnya Syekh Fulan. Syekh Fulan itu pendapatnya dhaif, tidak sesuai dengan syariat Islam. Selain itu juga bukan dhaif itu adalah lemah, dan barang siapa yang mengambil pendapat lemah dia zindiq karena mengambil enaknya saja. Gitu. Dan jumhur ulama mengatakan bahwasanya yang muttafaq alaih itu adalah unta, sapi, dan kambing. Selain itu tidak boleh. Ya. Adapun seseorang yang memotong kuda dengan niat mensedekahkan dagingnya, maka hal itu diperbolehkan sebab ia dikatakan berkorban kepada Allah dengan menyembelihnya, namun hanya menyembelih untuk disedekahkan dagingnya, bukan untuk korban. Yang ketiga, sesuai dengan ukurannya. Ya. Di antara contoh, bila seseorang berwudu dengan membasuh setiap bagian sebanyak 4 kali. 4 kali. Yang disyariatkan adalah sekali, 2 kali, 3 kali. Ya. Maka keempatnya tertolak. Ya. Karena sunnahnya sampai 3 kali. Ya. Sebab hal itu melebihi ketentuan syariat. Bahkan disebut dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW berwudu 3 kali, lalu beliau bersabda, "Man zada ala dzalika faqad asa'a wa ta'adda wa zalama." Barang siapa yang melebihkannya, maka ia telah berbuat jelek, melampaui batas, dan berbuat zalim. Hadis riwayat Imam Ahmad, An-Nasai, Ibnu Majah. Ya. Kemudian yang keempat, ya, amalan harus sesuai dengan syariat dalam hal teknisnya, tata caranya. Contoh, seseorang sholat, ia langsung bersujud sebelum melakukan ruku'. Maka sholatnya tidak sah dan tertolak sebab tidak sesuai dengan teknis tuntunan syariat. Jadi takbiratul ihram langsung sujud. Demikian pula dalam hal berwudu dengan cara berbalik, seperti memulai dengan membasuh kaki sebelum mengusap kepala, setelah itu membasuh tangan lalu muka. Apabila berwudu dengan teknis seperti ini maka tidak sah. Sebab tidak mengikuti perintah syariat dalam hal teknis dan tata caranya. Yang kelima, ya, amalan harus sesuai dengan syariat dalam hal waktunya. Ya. Bila seseorang sholat sebelum waktunya, ya, masuk waktunya, maka sholatnya tidak mungkin diterima sebab ia menyelisih waktu yang telah ditentukan syariat. Juga bila menyembelih korban sebelum mengadakan sholat id, ini pun tertolak. Ada hadisnya secara khusus. Yang namanya berkorban itu setelah sholat id. Oh, itu zakat, afan. Itu zakat. Zakat itu ditunaikan apa? Sebelum sholat id. Kalau ditunaikan setelah sholat id itu adalah sedekah biasa. Ya. Apabila seseorang beriktikaf pada selain waktunya, maka hal itu tidak sesuai dengan pedomannya. Namun hal ini diperbolehkan sebab Rasulullah SAW membolehkan Umar ibn Khattab beriktikaf di Masjidil Haram ketika beliau bernazar, kecuali pernah nazar untuk beriktikaf, maka itu beda lagi. Yang keenam, yang terakhir, amalan harus sesuai dengan syariat dalam hal ketentuan tempat. Ya. Apabila seseorang beriktikaf di sekolah atau di rumah bukan di masjid, maka amalannya tidak sah sebab tidak sesuai dengan tuntunan syariat dalam ketentuan tempatnya, di mana ibadah iktikaf harus dilakukan di masjid. Nah, inilah 6 ketentuan kapankah sebuah perbuatan, amal perbuatan ibadah itu disebut sebagai bid'ah.
Ya. Kita lanjutkan buku kita. Demikian pula siapa yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan suatu ibadah yang dilarang secara khusus, seperti orang yang berpuasa pada hari raya dan mengerjakan sholat pada waktu yang dilarang, maka tertolak. Ya. Adapun orang yang melakukan suatu amalan yang pada asalnya disyariatkan dan merupakan ibadah, kemudian orang itu menambahkan di dalam perbuatan yang tidak disyariatkan, atau dia mengubah syariat itu dengan menyisipkan ibadah lain di dalamnya, maka hal ini juga dianggap menyelisihi syariat. Yang saya ketahui diantaranya adalah ibadah haji. Salah satunya ketika mabit di Muzdalifah. Di antara syariat ketika mabit di Muzdalifah itu adalah mengumpulkan batu kecil atau kerikil, yang tujuannya itu nanti akan dilempar di jamroh nanti di Mina. Ada orang yang mengatakan jangan dilemparkan tapi dibawa pulang ke Indonesia. Keopo, buat apa gitu loh. Nah yang seperti ini, makanya ketika kita mengetahui sunnah seperti ini, disinilah kita ilmu di situ. Supaya betul-betul memilih travel itu yang di atas sunnah. Kenapa demikian? Jikalau kerikil itu tidak dilempar pada waktu jamroh, bukan jumroh ya. Karena jamaknya kan jamarot, bukan jumarot. Gitu. Tidak sah. Kan kasihan. Nunggu bertahun-tahun lamanya, bersaing dengan umur ketika melakukan menyelisihi syariat. Kan kasihan seperti itu. Atau yang kita ketahui dan itu tersebar videonya, ketika perjalanan dari Muzdalifah ke Mina, jazakallahu khair, itu melakukan lagu Indonesia Raya, subhanallah. Nah dikhawatirkan itu akan merusak ibadah, bahkan tidak diterima ibadahnya itu. Kasihan itu orang-orang seperti itu. Dan mereka merasa benar dengan apa yang mereka lakukan. Nah disinilah bahayanya pembimbing travel seperti itu. Ya, bahayanya pembimbing travel kalau tidak sesuai dengan sunnah. Maka tidak ada masalah itu travel mengatakan ya berhaji dan umrah sesuai sunnah. Gak ada yang salah, kecuali ya berhaji dan umrah sesuai dengan wajib. Karena apa? Sebagai bentuk pelecehan atau mungkin hinaan. Kan kita kan dikenal dengan ustadz-ustadz sunnah. Berarti ada ustadz wajib, ada ustadz makruh, begitu loh maksudnya. Gitu loh. Seperti itu. Nah, maka hal ini juga dianggap menyelisih syariat sesuai kadar sisipannya yang menyelisihi atau perbuatan yang ditambahkan ke dalamnya. Intinya bahwasanya ketika kita mempelajari fiqh itu adalah untuk menjaga agama kita, supaya kita nanti tidak dianggap sebagai bukan ya umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan dipersilakan. Ada Ustaz.